Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Putari dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Masihkah kalian ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa ya bahasa Indonesianya? Iya, minggu kemarin kita belajar tentang macam-macam permukaan benda dan juga wujud benda. Kalian masih ingat kan ada berapa wujud benda itu? Benar, wujud benda itu ada 3, yaitu ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, hari ini Putari akan menjelaskan tentang benda padat. Sebelumnya kalian sudah tahu kan apa benda padat itu? Benda padat adalah benda yang wujudnya padat. Bisa dilihat dari benda-benda sekitar di rumah kalian. Jadi benda padat itu bisa kita lihat dari benda-benda di sekitar kalian. Misalkan ini ada meja juga berwujud padat. Kemudian ada tembok juga berwujud padat. Nah, di sini Putari juga punya beberapa barang nih, ada pensil. Kemudian ada uang. Kemudian ada kelereng. Nah, kalian pasti senang kan bermain kelereng di rumah kalian? Nih, Putri punya kelereng. So I have 10 marbles. Putari punya 10 kelereng. Dan Putari juga punya rautan. Nah, benda-benda ini semuanya adalah benda padat ya anak-anak. Nah, sebelum kita melakukan percobaan sederhana, marilah kita baca basmalah dulu ya, agar percobaan kita berjalan lancar dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Percobaan kita kali ini untuk mengetahui ciri-ciri sifat benda padat. Sebelumnya tadi Putari sudah menyiapkan beberapa barang ya, ada uang, pensil, kelereng, dan juga ada sharpener atau rautan. Nah, Putari juga sudah menyiapkan 2 benda di sini. Di sini ada toples bening seperti ini ya. Kemudian juga ada gelas bening transparan ya, gelas transparan. Nah, nanti Putari akan memasukkan benda-benda yang sudah Putari sebutkan tadi ke dalam gelas dan ke dalam toples bening. Nanti kita amati apakah benda-benda yang dimasukkan oleh Putari ke dalam gelas bening dan ke dalam toples bening, apakah dia mengalami perubahan wujud benda atau tidak. Yuk, sebelumnya tapi kita harus mengamati dulu ya bentuk-bentuk bendanya yang sudah Putari siapkan. Yang pertama tadi adalah uang ya anak-anak. Nih uang, Putari pakai uang 10.000. Nah, bisa kita lihat berbentuk persegi panjang. Kemudian ada pensil berbentuk silinder ya, silinder. Kemudian kelereng. Nah, kelereng berbentuk bulat. Dan yang terakhir adalah rautan. Rautannya berbentuk apa ini? Berbentuk balok. Yuk, langsung saja. Putari mau pakai toples dulu ya, jadi gelas beningnya Putari taruh bawah dulu. Kita masukkan benda-benda di sini dan kita amati apakah dia mengalami perubahan wujud benda atau tidak. Yang pertama adalah uang. Uangnya kita masukkan berbentuk persegi panjang. Kita masukkan ke dalam toples. Kita amati. Dan ternyata tidak mengalami perubahan wujud benda. Uangnya tetap berbentuk persegi panjang. Kemudian yaitu kelereng. Nih, tadi punya kelereng 10. So I have 10 marbles. Let's put it. Kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita amati. Ternyata dia tidak mengalami perubahan wujud benda juga. Kemudian ada pensil, dia berbentuk silinder. Kita masukkan, tidak mengalami perubahan wujud benda juga. Dan juga ada rautan. Rautannya tidak mengalami perubahan wujud benda, tetap berbentuk balok ya anak-anak. Nah, sekarang kita
memakai gelas bening. Nih, gelas bening. Sama, kita masukkan barang-barangnya satu persatu. Apakah kalau dimasukkan ke dalam gelas bening mengalami perubahan wujud atau tidak? Uang ya, yang pertama ya, seperti tadi uangnya berbentuk persegi panjang. Kita masukkan, ya, tidak mengalami perubahan wujud benda. Sama. Kemudian ada kelereng. Kita masukkan kelerengnya. Bismillah. Nah, kelerengnya juga sama. Tetap ya bentuknya ya, tidak berubah menjadi persegi panjang atau berubah jadi donat, tidak kan ya. Oke. Pensil. Ini pensilnya berbentuk silinder, tetap tidak mengalami perubahan. And the last is sharpener. Yang terakhir adalah rautan. Kita masukkan. Ternyata rautannya juga tidak mengalami perubahan wujud benda. Nah, dari percobaan sederhana tadi, kita bisa menyimpulkan apa ya kira-kira? Nah, benar. Dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi, kita bisa mendapatkan satu sifat benda padat, yaitu dia ternyata tidak mengalami perubahan bentuk benda meskipun dia dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain, dan dia juga memiliki ukuran yang tetap meskipun dia dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dari sini kalian sudah paham kan anak-anak tentang ciri-ciri sifat benda padat. Nah, Putari ulangi, ciri-ciri sifat benda padat yaitu dia tidak mengalami perubahan bentuk dan perubahan ukuran meskipun dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Nah, alhamdulillah kita akhiri percobaan sederhana ini, dan ingat setelah ini kalian tentunya akan mendapatkan tugas. Nah, tugas kalian adalah melengkapi laporan pengamatan sederhana di dalam buku Bahasa Indonesia halaman 34 sampai 35. Silakan dikerjakan di dalam selembar kertas, hanya ditulis jawabannya saja and submit, dikumpulkan ketika layanan mengaji. Bagi yang tidak mengikuti layanan mengaji seperti biasa, silakan kalian melengkapi pengamatan sederhana, laporan pengamatan sederhana ini di buku Bahasa Indonesia kalian, di buku tulis Bahasa Indonesia kalian. Setelah itu difoto dan dikirimkan ke wali kelas kalian masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas perhatiannya. I'm so sorry if I get mistake, and don't forget, keep spirit and do the best always. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.